Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ceramah yang disampaikan, terlebih dahulu kami sajikan beberapa ayat dari Al-Quran sebagai pengantar dari isi ceramah agar lebih fokus mengikutinya. Kemudian kami sajikan pula hadis Rasulullah yang mungkin akan memperjelas alur ceramah ini. Al-Quran surah Baqarah ayat 55 atau 56, An-Nahl ayat 11 dan Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Setelah beberapa surah Al-Quran tersebut kemudian kita hidupkan pula hadis Nabi Muhammad SAW sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kita simak kandungan ayat tersebut. Sedikitnya ada 15 ayat Al-Quran tentang sabar menghadapi ujian dan tangan antaranya yang sudah disebutkan. Sekarang ayat 55 ke 56 dari Al-Baqarah kita ikuti. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. An-Nahl ayat 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Al-Ankabut ayat 2. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Al-Ankabut ayat 3. فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kemiskinan yang menimpa orang-orang miskin yang beriman itu ujian. Tetapi kemiskinan kepada orang-orang lupa dengan Allah itu namanya persekot. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh besar pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai sesuatu, Dia akan menguji mereka. Barang siapa rela, maka baginya ridanya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekarang kita ikuti cuplikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman, yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna asyaddal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal, ubtuliyan nasu ala hasabi dini." Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama,
bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama, semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan tentu dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian, kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 5 macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa 2 sifat. Yang kontroversil, akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas 2 sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini. Ada jatuh miskin. Akibat rasa takutnya ini, pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal haram, tidak ngerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercela. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya, cucunya disiapkan jadi orang kaya, anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya. Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bakhil bin Khalid alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah, allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk, dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali. Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, al-mautu babun fa kullun nasi dakhilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taraktu fikum nasihataini, natiqan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua, nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab, maut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama 7 turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan. Sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan
belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akibatnya fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Demikian disampaikan atas kesediaan pemirsa untuk mendengarkan ceramah ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2005. Semoga lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.